Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyelimuti kita semua, amin. Kali ini saya membawakan kisah tenggelamnya harta Qorun yang sombong. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja check it out. Kisah tentang Qorun ini diceritakan dalam Al-Quran, surat Al-Qasas dari ayat 76 sampai 83. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, di suatu desa hiduplah seorang pemuda yang sangat miskin bernama Qorun. Pemuda atau laki-laki tersebut sebenarnya masih sepupu Nabi Musa alaihissalam. Anak paman Nabi Musa yang bernama Yasar, adiknya Imron, ayahnya Musa. Suatu hari Nabi Musa berkunjung ke tempatnya Qorun. Assalamualaikum Qorun, apa kabarmu? Waalaikumsalam, beginilah Musa, keadaanku tidak punya apa-apa. Bahkan untuk dimakan pun tidak ada. Wahai Musa, saudaraku yang baik, bisakah kau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar aku dapat sedikit makan dan tidak direndahkan orang lagi? Mendengar permintaan Qorun, Nabi Musa pun sangat iba. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa Musa. Dan benar saja, tak berapa lama Qorun pun bertambah kaya raya. Dan tak selang berapa lama pula Nabi Musa pun mengutus seseorang untuk meminta sedikit sedekah kepada Qorun. Hai Qorun, saya mendapat perintah dari Nabi Musa alaihissalam agar kamu menyedekahkan sedikit hartamu kepada fakir miskin. Qorun pun menjawab dengan sombongnya, tidak bisa, aku mempunyai harta ini karena aku bekerja keras, saya tidak akan memberikan sepeser pun kepada kalian semua. Utusan Nabi Musa pun berkata, ya Allah ya Robbi, kenapa kau bisa sombong begini? Harta pemberianmu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qorun pun menjawab dengan tegas, tidak, ini hasil kerja keras saya. Dan pergilah, jangan datang lagi kemari. Utusan Nabi Musa tersebut melaporkan kejadiannya kepada Nabi Musa alaihissalam. Bahkan dengan kesombongan Qorun tersebut, Qorun sering memamerkan kekayaannya. Berkeliling mengelilingi Mesir dengan memakai pakaian mewah dan para penjaga-penjaganya. Konon penjaga-penjaga atau pengawalnya ini hanya membawa kuncinya saja sampai ratusan orang, hanya kuncinya saja, belum isinya. Kuncinya saja dibawa ratusan orang, apalagi isinya, mungkin tidak akan sanggup untuk membawanya emas-emas tersebut. Nabi Musa kemudian mengunjungi Qorun yang sedang berdagang di pasar. Diceritakan Qorun ini berdagang emas di pasar. Melihat Nabi Musa alaihissalam datang, Qorun pun langsung bertanya, wahai Musa, kamu kesini untuk apa? Kalau cuma mau meminta emas-emasku, sepeser pun tidak akan aku kasih. Sebaiknya kamu cepat pulang saja. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun berkata, wahai Qorun, lupakah dirimu waktu dulu kau miskin, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan harta berlimpah ini? Tidaklah Musa, saya ini kaya karena sayanya rajin berdagang dan mempelajari ilmu dagang, jadi bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Qorun ini pun mengancam Musa akan menceritakan kepada semua rakyat Mesir kalau Musa datang hanya untuk mengambil harta emasnya. Nabi Musa pun menjawab, aku hanya mengingatkanmu saja. Sesungguhnya hartamu itu ada 2,5% untuk kaum fakir miskin. Jika kamu tidak mau memberikan, ya silakan saja.
namun Allah akan lebih mudah mengambilnya, seperti Dia mudah dalam memberikannya. Korun pun menjawab dengan sombongnya dan nada tinggi, "Sudah sana pergi, kau benar-benar menggangguku." Bahkan diriwayatkan Korun pun merampas harta orang lain untuk menambah kekayaannya. Hingga suatu hari, tiba-tiba langit gelap, bumi pun bergoncang. Benda-benda yang ada di rumah Korun pun jatuh berantakan tak terkira. Kemudian Korun bertanya kepada pelayannya, "Apa ini wahai pelayan?" "Ada gempa bumi Tuan, gempa buminya sangat dahsyat." Korun pun berkata lagi, "Hah, kenapa bisa terjadi? Bagaimana dengan hartaku? Pelayan, selamatkan hartaku." Namun pelayannya tak satu pun yang mau menyelamatkan. Jangankan mau menyelamatkan hartanya, diri sendiri mereka aja belum tentu selamat. Karena pelayannya tidak ada yang mau menyelamatkan hartanya, Korun pun berusaha menyelamatkan hartanya sendirian. Di tengah gempa yang sangat dahsyat itu, dia berlari ke gudang perhiasan. Dan ketika sampai di gudang harta dan perhiasannya, tiba-tiba saja lantainya terbelah dan harta Korun pun ditelan bumi beserta korunnya. Dan dengan sekejap saja harta Korun sudah habis semua. Jangankan hartanya, Korun pun sudah mati ditelan oleh bumi. Itu tadi ringkasan kisah Korun yang sombong. Semoga dengan cerita ini bertambahlah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika saya salah menyampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.